Malinda dengan NIM F1D118023 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai kriteria keberhasilan kegiatan reklamasi pasca tambang yang berpedoman terhadap lampiran 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014. Sebelum kita membahas mengenai kriteria keberhasilan dari kegiatan reklamasi pasca tambang, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang itu sendiri. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, dapat dikutip bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi dari penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang ini sendiri adalah salah satu dari tahapan kegiatan dari pertambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai untuk peruntukannya. Nah, sedangkan pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian ataupun seluruh kegiatan dari usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Pada pasal 45 tentang pelaksanaan pasca tambang dikatakan bahwa pemegang IUP operasi produksi dan IUP-K operasi produksi wajib melaksanakan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 paling lambat 30 hari kalender setelah kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui. Kita akan membahas mengenai kriteria keberhasilan dari kegiatan reklamasi pasca tambang. Yang pertama akan dibahas yaitu kegiatan reklamasi 1, yaitu di tapak bekas tambang, di mana di sini ada 6 objek kegiatan beserta standar keberhasilan rencana pasca tambangnya. Yang pertama yaitu objek kegiatan berupa pembongkaran fasilitas tambang, di mana dapat dikatakan telah berhasil rencana pasca tambangnya jika fasilitas tambang ini sudah dibongkar seluruhnya sesuai dari rencana di dalam dokumen rencana pasca tambang. Lalu opsi kegiatan kedua yaitu reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, di mana standar keberhasilan ini adalah lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen dari rencana pasca tambang. Yang ketiga yaitu pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, di mana telah dikatakan berhasil jika jalan tambang ini sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai juga rencana dalam dokumen RTP atau rencana pasca tambang. Objek kegiatan selanjutnya adalah reklamasi tambang permukaan seperti pit ataupun wash dam dan juga reklamasi lahan bekas kolam pengendapan, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya adalah saat lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dokumen dalam RPT. Sedangkan yang keenam adalah pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia, seperti dengan mempunyai shaft, rise, stop, adit, decline, tunnel, dan lainnya, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya yaitu saat seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana pasca tambang. Lalu yang kedua yaitu fasilitas pengolahan ataupun pemurnian. Di sini ada 5 objek kegiatan. Yang pertama yaitu pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, di mana standar keberhasilannya adalah saat fasilitas pengolahan dan atau pemurnian ini sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana di dalam dokumen rencana pasca tambang. Kegiatan kedua yaitu reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, di mana standar keberhasilannya adalah saat lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya dengan sesuai dengan dokumen RPT. Nah, kegiatan ketiga yaitu reklamasi dengan lahan bekas kolam tiling,
dan upaya stabilisasinya, di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya adalah saat lahan bekas kolam tiling telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya pun telah berhasil. Yang keempat yaitu reklamasi lahan bekas timbunan dari komoditas tambang, di mana standar keberhasilannya adalah saat lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya dengan sesuai dengan dokumen RPT. Yang kelima yaitu pemulihan atau remediasi. Tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambang ini adalah saat program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Yang ketiga yaitu kegiatan reklamasi pada fasilitas penunjang, di mana ada 8 objek kegiatan. Yang pertama yaitu reklamasi lahan bekas landfill, di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya adalah saat lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruhnya, sesuai dengan rencana di dalam rencana pasca tambang. Yang kedua yaitu pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara ataupun air, dan juga fasilitas lainnya, di mana standar keberhasilannya adalah saat fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya, sesuai rencana dalam dokumen RPT. Yang ketiga yaitu reklamasi, lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan juga fasilitas lainnya, di mana standar keberhasilan rencana pasca tambang ini adalah saat lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya ini telah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana di dalam dokumen RPT. Yang keempat adalah pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas, di mana standar keberhasilannya yaitu saat peralatan, mesin, dan tangki bahan bakar dan juga pelumas ini telah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu penanganan sisa bahan bakar, minyak atau BBM, pelumas, serta bahan kimia, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya adalah di saat program penanganan sisa BBM, pelumas, dan bahan kimia ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang keenam yaitu reklamasi lahan bekas dari sarana transportasi, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya adalah saat lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai rencana dalam RPT. Yang ketujuh, reklamasi lahan bangunan dan pondasi beton, di mana standar keberhasilan RPT-nya adalah saat lahan bekas bangunan dan pondasi beton ini juga telah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana pasca tambang. Sedangkan yang kedelapan yaitu pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana standar keberhasilan dari RPT-nya adalah program remediasi ini telah dilaksanakan dan juga berhasil. Kegiatan reklamasi keempat yaitu pengembangan sosial budaya dan ekonomi, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya adalah saat dilaksanakannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan di dalam rencana pasca tambang. Kegiatan reklamasi tambang yang kelima yaitu pemeliharaan, sedangkan yang keenam yaitu pemantauan, di mana ada 6 objek kegiatan yang dipantau yaitu kualitas air permukaan, kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kebisingan, dan juga kualitas tanah, di mana standar keberhasilan dari rencana pasca tambangnya adalah saat seluruh objek kegiatan ini telah memenuhi kriteria keberhasilan di dalam dokumen rencana pasca tambang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.